Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, imamul anbiya'i wa sayyidul muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan siang ini marilah kita tetap senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu senantiasa berusaha melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan secara totalitas meninggalkan semua yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 4 wasiat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada putranya Hasan, agar dalam mengarungi kehidupan ini tahan banteng, tahan uji dalam menghadapi berbagai macam permasalahan kehidupan, termasuk hal-hal yang membahayakan. 4 wasiat itu adalah yang pertama, aghnal ghina al-aqlu. Kekayaan yang paling besar adalah akal fikiran. Yang kedua, akbarul faqri al-humqu. Kefakiran yang paling besar adalah kebodohan. Yang ketiga, wahsatul wahsatil ujbu. Penyakit yang sangat membahayakan adalah ujub, selalu membanggakan diri sendiri. Kemudian yang keempat, waqsanul husni husnul khuluq. Perkara yang paling baik adalah budi pekerti atau akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan mengupas sekilas dari 4 wasiat ini. Yang pertama, aghnal ghina al-aqlu. Kekayaan yang paling besar adalah akal fikiran. Dengan akal fikiran inilah manusia dilebihkan dan diistimewakan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal fikiran inilah Allah mempercayakan manusia menjadi khalifah fil ardh, wakil Allah yang mengelola bumi dan seisinya. Sehingga kita manusia dengan akal fikirannya mampu untuk berkreasi, berinovasi untuk memajukan bumi dan seisinya ini sebagaimana yang kita lihat sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lain juga demikian, dilebihkan oleh Allah dengan akal fikirannya. Dengan akal fikiran ini kita bisa mengendalikan dan menguasai makhluk Allah yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dengan binatang saja sebenarnya secara fisik skala besar, dengan gajah misalkan, dengan sapi misalkan. Bahkan kita juga kalah kekuatannya dengan hewan-hewan tertentu. Tetapi karena kita dikarenai akal fikiran inilah kita bisa mengendalikan binatang-binatang tersebut. Bahkan secara anatomi kita dengan binatang-binatang tertentu
semacam binatang ternak, kambing, sapi dan sebagainya, mempunyai banyak kesamaan. Kita punya mata, hidung dan telinga, binatang-binatang tersebut juga memiliki. Kita punya jantung, hati, paru-paru dan sebagainya, binatang tersebut juga mempunyai. Bahkan kita punya otak. Binatang tersebut, kambing dan sapi pun juga punya otak. Tetapi otak manusia ditiupkan roh oleh Allah dengan yang namanya akal fikiran. Dengan akal fikiran inilah kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan sehingga mampu mengendalikan hewan-hewan bahkan makhluk yang lain di sekitar kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu menggunakan akal fikiran yang bagaimana yang dikehendaki oleh Islam, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal fikiran yang dipadukan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu memadukan antara fikir dan zikir inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ulul albab, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mampu menggunakan akalnya, yaitu ulul albab, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, senantiasa bertafakur memikirkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan penciptaan langit dan bumi, kemudian berujar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau ciptakan semuanya itu tiada sia-sia. Semuanya adalah menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Semuanya diciptakan Allah pasti memiliki hikmah dan kebaikan buat kita umat manusia. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mengimani sebagai orang-orang yang beriman, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat baik ataupun yang kita anggap tidak baik, semuanya pasti mempunyai hikmah bagi kebaikan kita umat manusia, dan itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita alami sekarang, Allah menciptakan makhluk yang sangat kecil, yang tidak terlihat, yang disebut dengan COVID-19. Pasti Allah mempunyai rencana yang besar untuk memberikan hikmah dan faedah bagi umat manusia, menginstal bumi ini sehingga alam ini akan semakin bersih, semakin baik, bahkan kita akan semakin bertakarub dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah yang kita peroleh yang barangkali sudah banyak disampaikan oleh para ustadz dari apa yang kita alami sekarang ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Ali adalah akbarul faqri al-humqu. Kefakiran yang paling besar adalah kebodohan. Secara fitrah sebetulnya kita lahir di dunia ini adalah senantiasa mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Asumsi dasar manusia dilahirkan sebetulnya tidak ada yang bodoh. Asumsi dasar manusia dilahirkan pasti mempunyai maziyah masing-masing, keistimewaan masing-masing, mempunyai kompetensi yang berbeda. Inilah yang dalam pakar pada abad sekarang ini sering menyebut dengan istilah multiple intelligence. Manusia mempunyai kecerdasan masing-masing pada saat dilahirkan. Ada yang cerdas dalam bidang natural, dalam hal ilmu pengetahuan, fisika, kimia dan sebagainya, ilmu pengetahuan alam. Ada yang cerdas dalam logika matematik misalkan, dia pintar dan cerdas dalam bermain logika matematika.
Ada yang cerdas dalam bidang linguistiknya, dalam hal bahasanya. Ada yang cerdas dalam bidang kinestetiknya, yaitu menggunakan fisiknya dalam berolahraga misalkan, dan sebagainya. Ada yang disebut dengan cerdas intrapersonal, interpersonal, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyebut dengan istilah yang disebut dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan sebagainya. Umat Islam harus mampu mengembangkan semua kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki tersebut. Kompetensi yang dimiliki. Orang yang bodoh yang dimaksud oleh Sayyidina Ali ini adalah orang yang tidak mampu mengasah kompetensi dan kecerdasan yang dimiliki dan tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada dirinya dan orang lain. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama pada era sekarang ini umat Islam harus cerdas juga dalam bidang tidak sekedar teknologi, tapi juga informasi dan digitalisasi. Sebab kalau kita tidak demikian, kita akan digilas dengan keadaan. Banyak di antara kita karena kurang menguasai informasi dan teknologi untuk melakukan tabayun misalkan, untuk mencari kebenaran dalam bidang informasi dan digitalisasi tersebut, kita sering termakan dengan informasi-informasi yang bersifat hoak, bohong dan sebagainya, yang mengakibatkan justru kita sering salah sangka, berprasangka jelek, baik itu kepada saudara kita umat Islam yang lain, termasuk terhadap pemerintah dan sebagainya. Untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kemampuan informasi dan digitalisasi ini juga kita kembangkan dalam kehidupan kita umat Islam, sehingga kita juga cerdas dapat mengikuti berbagai macam perkembangan yang ada. Kita tidak mudah untuk diprovokasi, diadu domba, bahkan antar sesama muslim, saling mencurigai dan sebagainya. Kemudian wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, Auhasul waqsatil ujubu. Penyakit yang sangat membahayakan adalah ujub, yaitu membanggakan diri sendiri. Penyakit ujub ini adalah cikal bakal dari takabur, sikap sombong. Dengan ujub ini kita merasa puas dengan apa adanya yang kita miliki. Ada yang ujub karena ilmunya, ada yang ujub karena kekayaannya, ada yang ujub karena pengaruhnya di masyarakat, ada yang ujub karena garis keturunannya dan sebagainya. Dengan sikap ujub ini kita merasa dalam posisi yang nyaman, dalam posisi yang tidak mau maju karena merasa kita lebih hebat daripada yang lain. Akhirnya timbul takabur dan sebagainya. Justru inilah penyakit pada diri kita yang sebagian di antara kita umat Islam ini sulit untuk maju sehingga tidak mampu berkompetisi dengan yang lain. Kemudian yang keempat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali adalah waqsanul husni husnul khuluq. Perkara yang paling baik adalah budi pekerti atau akhlak yang mulia. Dan inilah yang menjadikan baginda Rasul Muhammad SAW disebut sebagai semulia-mulia manusia karena akhlaknya. Dan Rasulullah diturunkan ke dunia ini tidak lain adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Rasulullah diutus tidak lain adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Dengan akhlak inilah maka masyarakat kita, negeri kita, bangsa kita akan menjadi negeri dan bangsa yang tinggi, yang akan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain, bahkan dalam sepanjang sejarah umat manusia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum mudzabat akhlaquhum dzabu. Sesungguhnya ketinggian suatu bangsa adalah terletak pada budi pekertinya. Jika budi pekerti bangsa tersebut hancur, maka hancurlah bangsa tersebut. Mudah-mudahan kita semua umat Islam, anak negeri ini Indonesia, pemimpin-pemimpin kita senantiasa menjunjung akhlak yang mulia, mempunyai integritas yang tinggi dalam mengelola
dan memimpin negeri ini, termasuk kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan kita, juga menunjukkan akhlak yang mulia, karena dengan akhlak yang mulia inilah Allah akan mengangkat derajat kita, akan mengangkat masyarakat kita, negeri kita menjadi bangsa yang tinggi, yang senantiasa akan memperoleh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa mampu laksanakan dalam kehidupan keseharian kita sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi wa dzikrul hakim. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafirina lahum 'adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha rabbal alamin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna syakirin li ni'matika musnina bi 'alaika wa biliha wa atimma 'alaina. Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma kama an'amta fazid wa la 'aisa illa 'aisul akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal corona wa ghayraha ma la yadfa'u ghayruka ya qawiyyu ya matin wa ya rabbal alamin. Allahumma afina min jami'il balawa wahdina tariqal huda wastamilna 'amalan sholihan fima yuhibbu wa tarda innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.